Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali dalam ibadah Pelkat Terpadu pada malam hari ini. Kiranya renungan kita pada malam hari ini boleh senantiasa mengingatkan dan juga membawa kita untuk semakin percaya dan mengimani akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kembali memulai renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengingatkan bahwa kita telah memasuki masa raya Paskah. Kita ada di hari-hari atau di minggu-minggu Prapaskah. Dan mengawali masa raya ini, saya mau kembali mengingatkan tentang bagaimana penghayatan kita seharusnya dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah. Minggu Prapaskah ini identik dengan minggu-minggu kesengsaraan atau minggu-minggu yang penuh dengan pertaubatan, introspeksi diri. Maka tidak jarang ada orang-orang yang kemudian menjalankan puasa atau berpantang akan satu hal yang sangat disukai. Karena di minggu-minggu Prapaskah ini, di hari-hari menyambut atau kita mengingat serta merayakan akan kematian Tuhan kita mau kembali diingatkan. Kita mau kembali menghayati akan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita bagi setiap kita. Lewat kehidupan yang boleh senantiasa menjalani atau menghayati ini dengan ikut menderita bersama Kristus. Dan sebagai wujud akan keikutsertaan kita, maka kita mau bersama mengintrospeksi diri kita kembali. Ikut menjalani kesengsaraan Kristus lewat berpantang, berpuasa. Dan kembali melihat atau mengintrospeksi lagi akan berbagai hal yang telah kita jalani, yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Dan pada malam hari ini secara khusus bacaan kita yang diambil dari surat Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-16 ini mau berbicara tentang pendosa. Bagaimana hal yang sangat jelas dianjurkan yaitu adalah kita berdoa bagi para pendosa. Kita boleh senantiasa mendoakan mereka yang berbuat dosa. Dan melihat dan membaca serta kemudian merenungkan dan menafsirkan akan kebenaran firman Tuhan ini, saya kiranya mendapatkan dua hal dari apa yang bisa kita tarik dari ayat ke-16 ini. Bahwa hal yang pertama adalah ketika setiap kita berdosa, maka ingatlah akan ada orang-orang yang sedang berdoa agar kita melakukan pertobatan. Atau kita mengubah cara hidup kita yang lama menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang senantiasa hidup benar. Orang-orang yang senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan hidup di dalam dosa. Dan ketika kita boleh diingatkan pada malam hari ini bahwa ada orang-orang yang senantiasa berdoa bagi setiap kita. Maka sudah selayaknya kita tertunduk malu akan dosa dan kesalahan kita. Karena ada orang-orang di luar sana, ada orang-orang terdekat kita yang senantiasa mendoakan setiap kita untuk kembali, untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Ibu Bapak bersama ingatlah bahwa ada orang-orang yang senantiasa mendoakan kita sekalian untuk melakukan pertobatan. Dan hal yang kedua yang kiranya dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama dari ayat bacaan kita pada malam hari ini ialah ketika kita melihat seorang berbuat dosa atau melakukan pelanggaran, maka tugas kita ialah mengingatkan dan juga mendoakan setiap mereka. Bukan sebaliknya. Ketika orang berbuat dosa atau melakukan pelanggaran, kita justru membicarakan, bahkan menjadi hakim bagi dosa orang lain. Kita mau senantiasa diingatkan pada malam hari ini bahwa ketika kita melihat sebuah pelanggaran, ketika kita melihat orang-orang terdekat kita atau ada orang-orang yang terlihat oleh mata kita melakukan dosa, maka sudah selayaknya kita mengingatkan dia.
menegur dia, dan juga kemudian mendoakannya agar dia boleh kembali mengintrospeksi dirinya kembali dan juga melakukan pertobatan. Ibu bapak saudara sekalian, dua hal ini yang boleh kita pelajari bersama dari berdoa bagi para pendosa. Bahwa kita mengingat ketika kita melakukan dosa, ada orang-orang yang mendoakan kita. Dan yang kedua, ketika kita melihat dosa yang dilakukan oleh orang lain, kita hendaknya mendoakan mereka, bukan menjadi hakim bagi dosa orang lain. Mari bersama ibu bapak saudara sekalian, di masa raya Paskah ini, dalam hari-hari, dalam minggu-minggu Prapaskah, kita bersama merenungkan dan memohon melalui doa akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersedia untuk melakukan pertobatan, kita bersedia untuk mengubah cara hidup kita yang lama menjadi yang baru, menjadi hidup berkenan di hadirat Allah. Dan ketika kita kemudian mengetahui atau melihat dosa atau pelanggaran dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, mari bersama doakan mereka. Ingatkan mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Ingatkan mereka bahwa mereka telah berjalan jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan doakan mereka agar mereka boleh sadar dan kembali mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Minggu Prapaskah yang mulai kita jalani ini di masa pandemi sudah mungkin hampir 1 tahun kita jalani masa pandemi ini. Bahkan dimulai dari masa raya Paskah tahun lalu sampai masa raya Paskah di tahun ini. Dan kiranya semangat kita dan juga bagaimana kita menghayati dan juga merenungkan akan dosa dan kesalahan kita tidak pupus akan adanya pandemi ini. Dan kiranya kita tetap setia untuk kemudian menyadarkan diri kita, bahkan menyadarkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita dengan senantiasa berdoa hanya kepada Tuhan. Akan mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita bersedia mengubah diri kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kiranya masa raya Paskah ini, di minggu-minggu Prapaskah, kita dapat tersadarkan dan mulai melakukan pertobatan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat menjalani minggu-minggu Prapaskah. Tuhan menyertai setiap penghayatan kita akan minggu-minggu Prapaskah ini. Dan selamat mengingat serta merayakan akan kematian, bangkitan Yesus Kristus bagi setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan menyertai dan membimbing setiap kita. Amin.